Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Ardika Justiawan. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Prodi Informatika Angkatan 2022. NIM saya 33372200097. Pada kesempatan kali ini, saya sedang membuat video tentang praktik virtualan atau yang biasa disebut VLAN guna memenuhi tugas pada mata kuliah komunikasi data. Baik, pertama-tama di sini saya telah menyiapkan 4 perangkat. Yang pertama ada router, lalu ada switch dan 2 buah PC. Oke, langkah pertama, tidak lupa kita harus menyambungkan keempat perangkat ini dengan kabel copper strike trunk. Lalu kita setting IP pada masing-masing PC. Di sini bisa dilihat pada PC 0. Sini saya masukkan IP addressnya 192.168.1.2. Subnet masknya default dan default gateway-nya 192.168.1.1. Tidak lupa pada PC 1 kita lakukan IP configuration. Di sini bisa terlihat IP-nya adalah 192.168.2.2. Lalu subnet masknya biarkan saja default. Lalu untuk default gateway saya menggunakan 192.168.2 dan .1. Oke, lalu kita harus configure switch-nya. Nah, di sini saya menggunakan kabel konsol. Fungsi kabel konsol ini adalah supaya kita bisa mengkonfigur switch ini tanpa menggunakan CLI yang ada di perangkatnya. Namun kita bisa mengkonfigur si switch ini melalui terminal yang ada di PC bersangkutan atau yang pada kasus ini adalah PC 0. Nah, di sini bisa dilihat saya telah melakukan konfigurasi pada switch. Nah, pertama saya masuk ke switch-nya, enable untuk konfigur terminal. Lalu di sini saya masuk ke VLAN 10. Lalu saya memberikan nama Telkom A. Lalu keluar dan saya masuk lagi ke VLAN 11 dan saya memberikan nama VLAN 11 ada Telkom B. Seterusnya. Nah, lalu saya men-setting interface fast internet atau port 1 pada switch. Switch portnya saya ubah modenya menjadi akses dan switch port akses VLAN 10. Lalu keluar dan saya masuk ke untuk interface fast ethernet 02. Sini sama seperti tadi, saya switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 11. Lalu keluar, lalu sini saya mencoba untuk pengetesan berupa comment shower-an. Di sini bisa terlihat interface fast ethernet satunya sudah terisi, switch port aksesnya VLAN 10. Begitu juga dengan internet fast ethernet 2. Nah, di sini switch port akses VLAN 11. Lalu tidak lupa saya melakukan tes berupa ini show VLAN. Di sini sudah terlihat VLAN 10 dan 11 sudah terganti menjadi Telkom A dan Telkom B. Lalu selanjutnya kita konfigur switch-nya untuk interface fast ethernet yang slot keempat. Di sini switch portnya saya ubah modenya menjadi mode terang. Lalu saya exit. Selanjutnya kita mengkonfigurasi router. Nah, di sini router saya langsung menggunakan CLI dari router tersebut. Pertama-tama kita masuk ke router dulu, enable, lalu kita konfigur terminalnya. Untuk interface fast internet 0-nya saya berikan comment no shutdown, lalu keluar, lalu masuk interface fast internet 0/0.10. Nah, di sini bisa terlihat saya mengenkapsulasinya menjadi enkapsulasi.1key10. Lalu saya men-setting IP address-nya 192.168.1.1. Ini subnet masknya saya biarkan saja default. Lalu saya exit. Selanjutnya untuk interface fast ethernet 0/0.11, di sini saya enkapsulasi .1key11 ini ya. Lalu IP addressnya saya setting 192.168.2.1. Untuk subnet masknya saya biarkan default 255.255.255.0. Lalu saya exit. Lalu saya melakukan pengetesan berupa perintah show run. Di sini bisa dilihat untuk interface fast ethernet 0/0.10 encapsulation.110 IP addressnya juga sudah berubah. Lalu pada fast ethernet 0/0.11 di sini juga saya sudah merubahnya.
Lalu saya melakukan show IP interface brief. Nah, di sini sudah terlihat ada flash Ethernet 0/0, 0/0.10, 0/0.11 yang up atau aktif. Lalu di sini saya melakukan show API root. Di sini bisa terlihat IP routernya 192, 168, begitu juga seterusnya. Selanjutnya, setelah kita mengkonfigur switch dan router, saatnya kita mencoba untuk tes sambungannya apakah sudah tersambung. Sini saya sudah melakukan command ping dari PC 0 ke PC 1. Di sini saya mencoba ping ke PC 1 dengan IP addressnya 192.168.2.2. Nah, di sini sudah terlihat tidak adanya masalah dalam sambungan. Di sini juga bisa terlihat 0% loss, artinya tidak ada masalah. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk mengirim simbol PDU pada PC 0 ke PC 1. Nah, di sini sudah terlihat successful. Untuk disimulasikan juga bisa dilihat. Nah, di sini sudah terlihat successful. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.